Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Alamatul Hasanah yang kali ini diwakili oleh Bapak Haji Pardio selaku Bendahara Umum sekaligus Ketua Majelis Ta'lim, Ibu Suwarni yang saya hormati, Baca Suwarni, tim Sholawat, tim Hadroh yang begitu semangat. Amin ya Allah. Nah, ini bikin saya semangat. Kalau tim Hadrohnya semangat, saya lebih semangat. Jamaah Tapi semangat. kalau tim Hadrohnya kayak kagak selamat, kagak semangat, itu nanti bikin jamaahnya ngantuk. Betul. Membawa acara yang lincah juga saya hormati, jamaah yang istiqomah yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di majelis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tholabul atau ngaji. Yang niat ngaji mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rizkinya, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dimudahkan segala urusannya, digampangkan segala urusannya, dan dikabulkan semua cita-citanya. Mudah-mudahan yang lagi kekurangan dicukupkan Allah, yang lagi sakit disehatkan Allah, yang lagi banyak masalah mudah-mudahan dikasih jalan keluar oleh Allah yang baik, yang lagi banyak utang mudah-mudahan dilunaskan Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Hadir kita pada siang hari ini manfaatnya luar biasa. Ibu sudah banyak keuntungan yang datang di sini. Selain untung bawa berkat, ini bawa berkah. Amin ya Ya, Allah. selain pulang bawa berkah, juga bawa berkah. Di mana berkahnya? Ibu tadi baru jawab assalamualaikum. Ini untungnya sudah 3. Dan 3 ini bukan perkara yang biasa-biasa saja, tetapi perkara yang sangat luar biasa. Kalau kita paham tentang assalamualaikum itu Ibu, assalamualaikum artinya apa? Semoga keselamatan ada pada kalian. Jadi saya baru datang ke sini udah mendoakan ibu-ibu selamat. Ya, selamat orangnya, selamat hartanya, selamat
keluarganya. Amin. Ya, selamat akidahnya. Amin. Karena saat ini kalau nggak kita jaga dengan benar-benar, akidah kita sering kecolongan. Ya, akidah kita sering kecolongan. Makanya kalau kita sering ngaji seperti ini, insya Allah akidah kita selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang salam dijawab, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Jadi kalau ada orang bilang salam kok kita jujur wae, ya, kok kita diam saja, ya itu namanya kita termasuk orang yang pelit. Kenapa? Karena kita sudah didoakan, kita nggak mau membalas orang yang mendoakan. Itu orang yang sangat-sangat pelit banget, pelit pakai banget. Wong nggak dimintain duit ya apa kok, ya, boro-boro dimintain duit, wong jawab salam aja kagak. Betul apa betul? Ada yang begitu Bu? Banyak. Mudah-mudahan bukan jamaah alamatul hasanah. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Yang kedua Bu, dilanjutkan warahmatullahi. Udah selamat dapat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu kasih sayang Allah. Orang itu kalau dikasih sayangi Allah, ini apapun akan diberi, apapun akan dikasih, ya kan? Kita bisa apa-apa itu karena rahmatnya Allah. Kita bisa berjalan dari rumah ke musola ini gara-gara rahmatnya Allah. Kita bisa ngaji duduk di sini ini berkat rahmatnya Allah. Kita bisa makan enak itu gara-gara rahmatnya Allah. Kita sehat badan semuanya gara-gara rahmatnya Allah. Allah, tanpa rahmatnya Allah kita tidak bisa apa-apa. Coba kalau nggak percaya, ibu dari pagi mau udah niat mau ngaji, tiba-tiba jam 11 perutnya sakit, ya kan? Tiba-tiba jam 11 apa? Perutnya sakit. Ditelepon ketua majelis taklim, Bu, kata kenapa? Aduh maaf Bu, perut saya sakit, ya kan? Nggak jadi, makanya kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh apa namanya itu mengada-ngada bahwa semuanya ini gara-gara kelakuan kita sendiri. Enggak, semuanya karena rahmatnya Allah. Saya bisa datang ke sini ya gara-gara rahmatnya Allah, berkat rahmatnya Allah. Makanya kita harus sering mendoakan supaya kita dapat rahmatnya Allah. Dua, ya kan? Dan dua tuh, dapat keselamatan, dapat rahmat. Ditambah yang satu lagi wa barakatuh. Ya udah selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Berkah itu apa? Berkah ini artinya ziyadatul khair, artinya tambah-tambahnya kebaikan. Insya Allah yang sering ucapin salam tambah baik. Ya, tambah baik orangnya, tambah baik hatinya, tambah baik rezekinya, tambah baik keluarganya, tambah baik ilmunya, tambah baik ibadahnya, semuanya alhamdulillah. Itu baru assalamualaikum, belum saya buka ngaji, baru assalamualaikum aja itu. Kalau ibu-ibu ngerti, paham, pasti tidak akan sia-sia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saking pentingnya itu Bu, yang ucapin salam hukumnya sunnah, yang jawab hukumnya wajib. Saking pentingnya jawab salam, maka hanya ada 3 orang yang boleh tidak menjawab salam. Ya, ada 3 orang yang boleh tidak menjawab salam. Satu adalah orang bisu. Orang bisu karena nggak bisa ngomong. Misalnya orang assalamualaikum, kok dia bisu, ya nggak usah dituntut. Kok kamu diam aja, udah tahu bisu, ditanya suruh jawab, ya kan? Yang kedua orang yang tuli, nggak denger sama sekali, ya walaupun bengak-bengok ya nggak ngerti, nggak denger. Yang ketiga orang gila tuh nggak wajib jawab salam. Karpe dewe. Nah sekarang kita yang hadir di sini saya tanya, bisu nggak?
Enggak. Tuli enggak? Boten. Edan enggak? Tidak. Berarti wajib jawab salam. Gitu ya Bu ya. Nah itu baru faedahnya salam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita temanya karena masih rame-ramenya Maulid, kita masih tetap ngajinya tentang Maulid. Ya, tim sholawat sudah siap kayaknya itu. Tim sholawat siap. Tadi saya senang baca sholawatnya, semangat banget. Ya, orangnya semangat, kumpulannya semangat. Cuma sholawatnya baru sedikit. Ya, sholawatnya baru sedikit. Ya, sholawatnya sedikit. Maksudnya sedikit itu yang sholawatan hanya yang tim sholawat aja. Yang jamaahnya belum pada sholawat. Kenapa? Karena yang jamaahnya ini kadang-kadang mau ngikutin nggak bisa. Karena yang dipakai sholawat yang susah. Sekarang kita sholat yang gampang-gampang aja ya. Ya gampang-gampang aja ya. Nah, ya tim sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maulid ini diadakan di mana-mana, tujuannya hanya untuk mengenalkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad harus tahu siapa Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ngaku umatnya Nabi Muhammad kita tidak tahu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikenalkan? Yang dikenalkan bukan hartanya, bukan. Ya, yang dikenalkan ini hanyalah akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini butuh seorang panutan, kita butuh seorang figur, kita butuh seorang yang bisa dijadikan contoh. Ya, bisa dijadikan apa, Bu? Contoh. Maka Allah katakan dalam Al-Quran bahwa dalam diri Rasulullah ini ada yang namanya uswatun hasanah. Ya, kalau orang sini insya Allah gampang, sudah ketemu hasanahnya tinggal uswah. Alamatul hasanah, uswatun hasanahnya sudah ketemu. Ya, hasanahnya sudah ketemu. Uswatunnya yang belum ketemu. Ya, uswatun contoh-contoh figur orang-orang yang bisa dijadikan contoh ini yang belum diketemukan. Maka dari itu kita nggak usah kemana-mana. Kalau pengen figur, pengen contoh, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apanya yang dicontoh? Tentunya dari segi omongannya, dari segi gerak-geriknya, dari segi sikap hatinya. Ini harus kita contoh. Ya. Rasulullah dalam berbicara itu Ibu harus bicara itu halus, lembut, nggak pernah nyakiti orang lain. Ya, nggak pernah nyakiti orang lain, nggak pernah menfitnah orang lain, nggak pernah mengadu domba orang lain, nggak pernah goblok-goblokin orang lain. Ini contoh dari Rasulullah. Nah, sedangkan kita ngomongnya kadang-kadang masih kasar, masih sering jelek-jelekin orang, suka menfitnah orang, suka ngeruk dan lain. Nah, gini kok ngaku umatnya Nabi Muhammad, kira-kira ini ketemu berapa perkara, ya kan? Maka kita harus berusaha, mulut kita harus kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah atau memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholawatnya bagaimana? Sholawat yang gampang-gampang saja. Ya, sholawat yang gampang-gampang ini ya, yang bisanya apa? Sallallahu alaihi Sholawat sekali ini dibalas oleh Allah 10. Ya Bu ya, sholawat sekali dibalas berapa? 10. Kalau jamaah alamatul hasanah tadi barusan ini baca sholawatnya 400 kali, maka sudah ada 4.000 sholawat, 4.000 balasan Allah. Satu sholawat bisa mengurangi dosa 10. Ya, kata Rasul, sholatukum mahakotun, sholawat kalian ini bisa jadi penembus dosa.
Sholawat sekali bisa nebus dosa 10. Saya kalau nanya jamaah Alamatul Hasanah ini yang hadir punya dosa enggak? Banyak. Nah, kalau ngaku banyak dosa, salah satu nebus sholawat, nebus dosanya dengan baca sholawat. Sholawat sekali ngurangi dosa 10. Kalau 10 berarti dosa 100. Kalau 100 dosanya 1000 hilang. Makanya kita harus banyak-banyak baca sholawat. Nah, pada waktu Rasulullah bicara seperti itu, ibu, ini ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, itu yang disampaikan tadi itu bacanya bagaimana? Apa cara bacanya dengan khusyuk? Apa boleh dengan yang tidak khusyuk? Kalau yang khusyuk ya wajar kalau dibalas begitu. Kalau ada orang sholawatnya nggak khusyuk dapat pahala nggak? Kata Rasul, ini semua orang yang mau baca mau khusyuk mau tidak mau sambil goyang mau tidak sambil goyang semua dapat pahala. Tentunya goyangnya sholawat yang beda dengan goyangnya dangdutan. Kan begitu. Kalau goyang sholat kan biasa gini-gini aja, nggak enak gitu kan. Nggak usah sambil ngetrek kayak dangdutan bentuk enggak. Ya, kalau goyang secara gini-gini nggak masalah. Ya, ini masih dimaklum. Tapi kalau sampai berdiri goyang sampai tangan wah itu beda lagi urusannya. Sholawat kok ya nggak ada beda dari dangdutan kalau begitu. Ya. Nah, kalau selama masih kayak dikir, nggak apa-apa, masih nggak apa-apa, ya masih dibolehkan dan masih dapat pahala. Maka dari tim sholawatnya luar biasa, ya luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu sukses. Amin ya rabbal alamin. Jadi manfaat sholawat yang pertama itu adalah apa tadi? Menghapus dosa. Pak, kalau sholawatnya lebih dari 1000 kali, lebih jos. Ya, kalau 1000 kali itu malah jaminannya jelas ibu. Kata Rasul, man sholla alaiya alfa marrah. Siapa saja orangnya yang mau baca sholawat kepadaku 1000 kali. Berapa bu? 1000 kali. Kira-kira mampu nggak baca sholawat 1000 kali? Insya Allah. Ya. Maka orang itu akan ada jaminan lam yamut, maka dia tidak akan mati hatta yubasyira lahu bil jannah, sehingga ada berita gembira dari Allah yaitu akan dikasih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ini termasuk orang yang beruntung. Tapi bacanya ya nggak sekali loh bu. Bacanya nggak sekali 1000 terus selamanya nggak baca. Ini maksudnya orang yang setiap hari mau baca sholawat 1000, pasti nanti ketika mati lihat aja, pasti matinya tersenyum karena surga sudah dilihatkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau nggak percaya nanti saya bisa dimarahin. Mau ibu mau mati duluan misalnya. Contoh nih, yang mau mati duluan misalnya kok pas sudah baca sholawat, ya kan? Nah, tiba-tiba mau mati kok nggak ada surga, wah nanti ustadznya ngapus, ustadznya bohong, ya ustadznya nggak bener, kan begitu, ya. Asal ibu setiap hari baca sholawat 1000 kali, ya pasti Allah akan kasih berita gembira ketika kita mau mati, kita akan ditunjukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa? 1000 kali sampai akhir hayat nanti. Makanya ini yang beruntung yang tua-tua ini, kalau umurnya udah 70 tahun nanti kan sebentar lagi. Yang umurnya udah tua-tua, yang muda-muda ya belum tentu juga. Ya karena mati urusan Allah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Maksudnya kalau
tetap istiqomah baca 1000 kali sholawat, insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sabduna fid dunya ini saya ngimbangin tadi penyanyinya suaranya kenceng, setelah saya ikut kenceng malah lompat. Ini saya tadi kan semangat karena penyanyinya suaranya cakep kenceng, yang naboh ya, yang ngepro ya, yang ngepro ya kenceng. Ini udah kayaknya habis jajannya, atau nggak ada yang nyawer ini? Nggak ada yang nyawer kan ya, kita pelan-pelan semua. Makin lama makin habis pukulannya kayak ngomong gangga itu. Maklum kayak ngantuk semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kiai yang semangat itu. Jangan terlalu nyawer. Ya nanti kalau ada salawatan lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedekah panjang umur, sehat waras badannya, lancar rezekinya. Amin Allahumma. Insya Allah berkah tuh uang sholawat. Insya Allah berkah. Amin Allahumma. Amin. Jangan gitu dong. Biar kayaknya aja yang ngomong begitu. Pemainnya nggak boleh ngomong, tim sholawat mata bisa. Jangan begitu, nggak boleh. Sholawat, ya kayaknya aja yang ngomong. Situ bagian pukul aja, nggak usah ikut ngomong. Kalau ikut ngomong nanti nggak selesai ngajinya. Oke? Faedah sholawat yang ketiga, kita akan dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat itu apa? Syafaat ini pertolongan. Pertolongan ini akan kita butuhkan besok di hari kiamat. Ketika kita dibangunkan dari kubur kita masing-masing, kita akan menentukan nasib kita masing-masing. Maka disitulah kita butuh yang namanya syafaat. Dan siapa yang bisa ngasih syafaat? Yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syarat dapat syafaat ini apabila kita banyak baca sholawat. Baca apa, Bu? Sholawat. Kata Rasul, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Ya, yang paling berhak mendapatkan syafaat besok di hari kiamat para umatku, yaitu orang yang paling banyak baca sholawat. Makanya kita bersaing baca sholawat. Kalau teman kita kuat 1000, kita harus kuat 2000. Kalau teman kita bisa 2000, maka kita harus lebih dari 5000. Kalau teman 5000, maka kita harus 10.000 dan seterusnya. Yang penting kita banyak-banyakan baca karena yang paling berguna besok di akhirat hanya itu. Uang banyak tidak begitu berguna. Rumah mewah ditinggal, mobil mewah juga ditinggal, istri cantik ditinggal, suami yang ganteng juga ditinggal, semuanya ditinggal. Hanya membawa amal ibadah kita salah satu ibadah yang paling enak adalah baca karena nggak usah ngapa-ngapain, itu kan? Nggak usah wudhu, nggak usah ngapa-ngapain, sambil jalan boleh, sambil nyapu boleh, sambil senam boleh, dapat pahala baca sholawat. Itu, Bu, ya. Kalau sholawat ada musiknya begini dipakai senam, itu senamnya badannya sehat, hatinya senang, masih dapat pahala. Tapi kalau musik dangdut yang dipakai hanya badannya sehat, hatinya senang, tapi gak dapat pahala. Maka ciptakan itu lagu sholawat yang untuk senam. Senamnya senam sholawat. Itu senamnya senam apa? Jangan kalah sama orang-orang begituan. Orang-orang di sana aja bisa menciptakan begitu, ya kan? Gerakan karang sendiri aja, Bang. Intinya senam dasar gerak aja udah keringetan selesai sehat gitu kan? Sudah ada saya senam Jangan kalah sama orang-orang itu. Orang itu mah bisa kita nggak bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tanda kita kalau kita senang sama Nabi Muhammad itu yang pertama harus rajin baca karena itu melatih lisan kita agar terjaga dari omongan-omongan yang tidak benar, tidak baik, tidak bagus. Padahal kita ngaku umat dan Nabi Muhammad harus mengikuti tata cara Nabi Muhammad. Yang kedua, apa yang perlu kita contoh? Yaitu gerakan-gerakan Nabi Muhammad. Ya,
gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad harus kita contoh. Nah, dibuktikan dengan cara apa? Dibuktikan dengan meniru apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perintah kita sholat, kita juga harus mau sholat. Nabi Muhammad memerintahkan kita pergi haji, kita juga mau haji. Nabi Muhammad memerintahkan kita sedekah, kita juga harus mau sedekah. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berbuat baik sama orang tua, kita juga harus mau berbuat baik sama orang tua kita. Ini penting. Jangan sampai kita nggak niru Nabi Muhammad, ya. Jangan sampai kita nggak niru apa yang sudah diperintahkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling penting tadi terakhir, Bu, ya, yang paling terakhir apa tadi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Masa pernah ada cerita begini? Pernah cerita begini. Sahabat pernah sowan kepada Nabi Muhammad. Sahabat tadi itu bertanya sama Muhammad, "Ya Rasul, saya ini sudah syahadat kepada engkau. Sholat 5 waktu saya sudah, jamaah saya sudah, puasa Ramadan saya sudah, qiyamul lail tahajud tiap malam saya sudah, ya kan? Zakat saya sudah, haji saya sudah. Kalau saya sudah melakukan semua ini, apakah saya nanti kalau mati akan digolongkan sama orang-orang yang baik-baik itu apa tidak?" Dikumpulkan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bisa kumpul orang-orang itu apa tidak? Kata Rasul begini jawabnya, "Hai sahabatku, kalau orang sudah melakukan seperti itu, nanti dia akan kumpul sama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Tapi syaratnya malam ya'uqqa walidai, selama tidak menyakiti hati kedua orang tua." Tuh, catatannya begitu. Artinya apa? Ibadah kita tidak ada gunanya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ini tidak akan ada gunanya apabila tidak berbakti sama orang tua. Paham? Ya? Kalau tidak berbakti sama orang tua kita, ibadah kita percuma. Makanya kita mulai sekarang, mumpung masih ada kesempatan, yuk kita berbuat baik sama orang tua kita. Kalau memang masih ada, dirawat sampai selesai. Kalau memang sudah tidak ada, didoakan setiap hari, minimal habis sholat dibacakan karena ini untuk nebus amal kita besok di akhir. Kok bisa begitu, Pak? Kan sudah sholat, sudah puasa. Iya, kita harus ingat, kita bisa sholat, kita bisa tahu puasa, kita bisa tahu ilmu zakat, ilmu haji. Ini semuanya adalah berkat bimbingan orang tua. Yang nyekolahin siapa, Bu? Orang tua kita. Yang ngasih makan siapa, Bu? Orang tua kita. Yang nyebokin kecil kita siapa, Bu? Lah gitu kok kita mau lupa loh, jasanya begitu banyaknya. Kualat sampai. Bahasa Jawanya kualat itu kayak jambu monyet, jambu mete. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sengsara. Ya, maka yuk kita niatkan dengan maulid ini, kita buka hati kita, jangan sedikit pun di hati kita ada hal-hal yang bisa menjauhkan orang tua kita, ya, dan menjauhkan kita dari orang tua. Karena itu penting, nggak boleh, ya. Kita boleh ngaku kaya, boleh ngaku sukses, boleh ngaku bagus, tapi di hadapan orang tua kita selamanya kita ini anaknya orang tua. Begitu. Kita boleh bangga lah sukses, sudah ekonominya lancar, kaya lah, punya mobil, punya rumah mewah, tapi kita kata di hadapan orang tua kita, kita tetap anaknya orang tua. Kita harus takdir
harus hormat, harus berbakti sama orang tua. Titik. Nggak boleh banyak alasan. Misalnya kadang-kadang kan anak kadang-kadang kan merasa susah, kadang-kadang tuh sok-sokan ngatur sama orang tuanya. Orang tua namanya nggak mampu ngikut sama anaknya. Ada yang begitu, Bu? Ada yang ikut orang tua, diikutin orang tuanya ya. Nah, ketika orang tua ngikut, wah anaknya udah mulai bertingkah. Mentang-mentang di rumahnya. Ya, mentang-mentang di rumahnya. Anaknya udah mulai bertingkah. Ya, ngatur-ngatur orang tua, makan, orang tua dikasih makan, orang tua agak cerai dikit dimarahin. Mak, tinggal makan aja susah amat, masya Allah. Waktu bilang dicari ya, kita harus ingat dulu ketika kita kecil kita, ya kita agak mau makan, orang tua yang susah orang tua kita, ya kan? Makan, nak, makan duk, makan le, ayo kamu makan. Ya kamu pengen apa? Walaupun orang tua nggak punya duit dibela-belain untuk beli makan anaknya supaya anaknya mau makan. Lah ini anak udah sukses, anak udah kaya, kadang-kadang malah tidak ingat sama orang tua. Lalu sampai kapan Pak kewajiban kita sama orang tua? Oh sampai kapanpun, sampai kita selama kita masih hidup, maka kewajiban kita masih menempel untuk selalu berbakti sama orang tua. Makanya orang Jawa, orang tua kita itu memberikan contoh pada anak-anaknya dulu, ada supaya ingat sama orang tua itu ada namanya haul, ya. Setiap tahun dihauli, selamati, minimal setahun sekali ingat orang tuanya. Itu kan orang banget peliknya begitu itu. Nah, ada 100 hari, ada 40 hari, ada 7 hari. Yang baik adalah mendoakan setiap hari. Yang lebih baik lagi setiap habis sholat minimal di-Fatihah. Ini namanya berkat ngaji begini nih, ya harus dipraktekin. Insya Allah kalau praktek, insya Allah berkah maulid, berkah semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Jadi kita harus mengikuti apa yang diperintahkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang yang mau mengikuti seperti ini hanyalah orang-orang yang mahabbah, yang cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga yang kita contoh adalah apa? Sikap hati. Hati ini walaupun di dalam, tapi ini gampang apa namanya? Gampang dimasukin penyakit. Ya, gampang terluka, gampang dimasukin penyakit hati itu nggak ketahuan, cuma kalau udah sakit nggak ada obatnya. Susah obatnya. Ya, nggak ketahuan kalau hatinya sakit sudah tidak ada obatnya, susah obatnya. Ya, maka jangan sampai hati terluka, jangan sampai hati ini kena penyakit. Nah, penyakit hati itu diantaranya apa? Ya suka ngecekin orang lain, sok, serakah, hasut, iri, dengki, lengkap pokoknya itu. Ya, serakah, iri, dengki, hasut, sombong, pokoknya banyak penyakit hati. Ya, itu jangan sampai ada dalam hati kita. Maka harus diisi hati ini supaya tenang dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi sering dipakai zikir, apalagi zaman sekarang ini zaman yang sudah macam-macam begini, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lisannya ya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya lesannya berzikir, hatinya dimasukin zikir, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Zaman akhir monggo ngakehno zikir la ilaha illallah Muhammadur
kita pada sore hari ini karena sudah mau asar ya. Saya simpulkan yang pertama kita harus rajin ngaji karena dengan ngaji kita akan ngerti ya, walaupun ngajinya hanya seminggu sekali itu ada kalau ada izin suami. Kalau nggak ada izin suami kadang-kadang yang banyak yang tidak ngaji. Nggak apa-apa, harus seminggu sekali harus ngaji ya. Syukur-syukur bisa tiap hari. Belum selesai. Ini main bubar aja. Waduh, ini tim sholawat ini main bubar aja. Belum selesai. Masih belum selesai. Wah, balik. Nanti. Belum. Katanya ngikut para nabi, para kiai. Ini kayak belum balik, udah balik. Wah, ini mentang-mentang udah dapat sawer balik. Belum selesai. Wah, ini main cabut aja. Kan baru kesimpulan, belum masalah. Baru kesimpulan. Nah, maksudnya tim hadroh ini biar dengerin, kalau sana nggak denger. Ya, kesimpulan pertama kita harus rajin ngaji. Dengan ngaji kita akan ngerti. Satu. Yang kedua, ngaji kita peringati Maulid Nabi supaya kita kenal dengan Nabi. Yang kita kenal apanya? Akhlaknya. Yaitu dengan apa? Jaga lisan, jaga hati, jaga perbuatan. Lesannya supaya terjaga, sering dipakai baca sholawat. Hatinya supaya bisa terjaga, sering dipakai zikir. Perbuatannya supaya selalu terjaga, harus ikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kayak sholat, puasa dan lain. Tapi jangan lupa harus ditutup dengan berbakti sama orang tua, karena itu yang paling penting. Ya, pokoknya nanti kalau di surga sana kok ada jamaah sini yang masuk neraka, saya nggak tanggung jawab. Kenapa? Karena kamu berbakti sama orang tua. Ya, makanya harus berbakti sama orang tua karena itu kuncinya surga. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sekarang sampai jadi ibu kalau di depan anaknya, tapi kalau di depan orang tua sampai jadi anak. Gitu loh ya, jangan harap anak mau taat sama orang tua kalau sampai nggak mau taat sama ibu bapak, karena itu hukum karma harus dipraktekkan. Kalau kita pengen anak kita jadi anak soleh-soleha, mulai dari diri kita dulu, jadikan diri kita itu jadi anak yang soleh dan soleha gitu ya. Nah, yang terakhir yang ketiga sholawat, zikir, perintah Allah pasti ada berkahnya untuk kita. Artinya apa? Siapapun orang yang rajin sholawat, rajin zikir, rajin ibadah, pasti akan dijamin Allah hidupnya akan lebih berkah, lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain amin 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 ya Allah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa bi ni'am wa kafri masida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma iftah lana bi fadlil arifin Allahumma iftah lana bi fadlil arifin Allahumma iftah lana bi fadlil arifin Allahumma ya Allah barik lana ya Allah bi barakati hadzal majlis ya Allah bi barakati shalawat nabi ya Allah bi barakati qiraatil Quran ya Allah berkailah kami ya Allah berkailah jamaah kami yang hadir pada siang hari ini ya Allah berkailah rezekinya ya Allah berkailah hidupnya ya Allah berkailah umurnya ya Allah berkailah keluarganya ya Allah berkailah ilmunya ya Allah berkailah ibadahnya ya Allah mudahkan dalam segala urusannya ya Allah kabulkan semua cita-citanya ya Allah Allahumma ya Allah janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan berdosa ya Allah kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ini ya Allah janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan kekurangan ya Allah kecuali Engkau cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan sakit ya Allah kecuali Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakit kami ini ya Allah janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan punya hutang yang banyak ya Allah kecuali Engkau bayarkan hutang-hutang kami ini ya Allah ya Allah janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan mati ya Allah kecuali mati yang husnul khatimah mati yang bisa mengucapkan kalimat ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassir lana yassir lana yassir lana jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Qaul Hasanah yang sudah merelakan waktunya untuk ngaji dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Khusus tim salawat tetap semangat, sehat selalu, ya sukses selalu, ya jangan kendor salawatnya, ya mudah-mudahan tambah lama tambah baik, tambah jos, tambah
semoga sukses amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.